kita akan segera memulai kegiatan ujian skripsi atas nama Safira Taman dengan NIM 17.2.37018. Itu saya mengajak kepada kita semua untuk membuka kegiatan ujian ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya diinformasikan bahwa kegiatan ujian ini yang terjadwal pada pukul 10 kita sudah lewat 15 menit kurang lebih dari waktu, dan waktu hari ini adalah waktu hari Jumat ya, sehingga perlu diinformasikan untuk masing-masing dari kita memanfaatkan waktu seefisien dan seefektif mungkin, termasuk dari mahasiswa Safira Taman untuk memberikan respons terhadap pertanyaan secara singkat dan jelas. Sebelumnya kan kegiatan ujian ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil penelitian yang sudah diseminar hasilkan pada waktu sebelumnya. Silakan Safira Taman. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi dan dampak terhadap motivasi belajar agama Islam di SMA Negeri 4 Manado. Latar belakang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 4 Manado diberlakukan sistem zonasi di sekolah ini kurang lebih sudah 4 tahun hingga saat ini. Sistem zonasi juga berdampak pada motivasi peserta didik baru, yang dimana para calon peserta didik baru hanya bisa memilih sekolah dengan zona terdekat dari tempat tinggal mereka. Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi dan dampak terhadap motivasi belajar agama Islam di SMA Negeri 4 Manado. Identifikasi masalah. Yang pertama, dengan diberlakukan sistem zonasi diharapkan dapat merubah stigma atau pandangan dari masyarakat tentang sekolah favorit atau sekolah unggulan. Yang kedua, adanya sistem zonasi, maka peserta didik dapat bersekolah tidak jauh dari wilayah yang mereka tinggali. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMA Negeri 4 Manado. Yang kedua, bagaimana dampak motivasi belajar agama Islam terhadap penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMA Negeri 4 Manado. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMA Negeri 4 Manado. Yang kedua, untuk mendeskripsikan dampak motivasi belajar agama Islam terhadap penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMA Negeri 4 Manado. Kegunaan penelitian. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, sebagai pengembangan dan wawasan ilmu mengenai evaluasi penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi, dan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Manfaat praktis. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi beberapa manfaat, antara lain bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan memberi bantuan dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di sekolah. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memicu bahwa semua masyarakat memiliki hak yang sama mendapatkan pendidikan yang lain. Definisi operasional. Sistem zonasi merupakan jalur penerimaan peserta didik baru berdasarkan zona tempat tinggal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penerimaan peserta didik baru tahun 2021 dapat diikuti calon peserta didik yang akan masuk TK, SD, SMP, SMA atau SMK, dan aturan yang ditandatangani Nadiem Makarim pada tanggal 10 Desember 2019 ini telah diterapkan. Penggunaan sistem zonasi untuk PPDB merupakan salah satu jalur untuk bisa diterima di sekolah. Penerimaan peserta didik
Penerimaan sistem zonasi sebenarnya menyasar pada peserta didik baru agar mendaftar sekolah sesuai dengan tempat tinggal mereka. Dengan adanya kebijakan sistem zonasi juga berdampak terhadap motivasi belajar agama Islam. Motivasi belajar agama Islam adalah dorongan yang terjadi dalam diri seseorang untuk memahami ajaran agama Islam. Kajian teori. Motivasi belajar Motivasi belajar adalah kekuatan-kekuatan atau tenaga dari dalam diri peserta didik yang dapat menimbulkan kegiatan belajar, yang dapat menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuannya tercapai. Penerimaan peserta didik baru merupakan proses pencarian, menentukan, dan menarik pelamar yang mampu untuk jadi peserta didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur dalam Kemendikbud nomor 14 tahun 2018 dan ditujukan agar tidak ada sekolah-sekolah yang dianggap favorit atau non-favorit. Dan itu banyak menimbulkan pro dan kontra karena sistem atau peraturan baru yang ditetapkan pemerintah ini. Metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di lapangan. Metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 4 Manado, di Kecamatan Pal2, Kota Manado, merupakan lokasi atau tempat yang akan menjadi objek pada penelitian ini. Dan penelitian ini dilakukan selama 2 bulan. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data, ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan. Pelaksanaan PPDB. Pelaksanaan PPDB dilakukan secara serentak setiap tahun 1 kali, sehingga perlu diperhatikan oleh para wali murid dan calon peserta didik baru yang akan masuk di SMA Negeri 4 Manado mengenai jadwal PPDB sistem zonasi. Jadwal PPDB yang sudah ditetapkan oleh panitia tingkat Kota Manado, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Manado. Jadwal tersebut secara terperinci dimuat dalam buku pedoman yang telah dikeluarkan dan juga diposting dalam situs resmi PPDB. Maka seluruh sekolah negeri di bawah naungan Kemendikbud harus melaksanakan proses PPDB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan apabila tidak, maka akan ada peringatan secara khusus bagi sekolah tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 4 Manado telah berlangsung sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan. Motivasi belajar agama Islam. Motivasi belajar berasal dari dorongan di dalam diri maupun dari luar. Motivasi belajar mempengaruhi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Motivasi belajar berperan sebagai stimulus untuk merangsang minat dan gairah belajar peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dampak motivasi belajar agama Islam terhadap penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMA Negeri 4 Manado tidak begitu berdampak terhadap motivasi belajar agama Islam. Baik, sebelum saya serahkan ke mekanisme sidang ya untuk menguji saudara, ada penelitiannya si Astri siapa itu? Astri Mate, tahu ya? Kota berapa tuh? Dia juga meneliti tentang kebijakan sistem zonasi ya di SMP ke SMA ini. Oh ya, SMP 3 Manado kan. Apa perbedaan dan persamaannya, atau Anda punya temuan yang sama atau berbeda? Kalau persamaannya Pak, sama-sama meneliti tentang sistem zonasi. Terus kalau bedanya itu
Asri hanya mengkaji tentang kebijakannya saja. Kalau penelitian ini mengkaji tentang motivasi belajar agama Islam. Nah, itu saya kira perlu ditampilkan kan di dalam kajian penelitian terdahulu, di mana letak keunggulan penelitian Anda kan, dibandingkan dengan misalnya penelitian sebelumnya. Berapa persen kalau sistem zonasi yang wajib diakomodasi di sekolah? Berapa? 50%. Berapa jaraknya itu dari sekolah? Radius berapa meter? Kalau kita melihat dari aspek wilayah. SMA 4 masuk di wilayah mana? Kecamatan Palu. Kecamatan Paldua ya. Kecamatan Paldua Anda tahu berapa banyak jumlah penduduk muslim? Nggak ada informasi ya. Saya kira itu semuanya penting ya, kan ini kan zonasi pertama dihubungkan dengan motivasi belajar agama Islam, berarti di situ siswa muslim. Oke, baik, ini adalah forum ujian dan karena itu tentu sudah dipersiapkan ya untuk melaksanakan kegiatan ujian sesuai dengan proses yang ada. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada penguji 1 Bapak Dasar dan MPD. Disilahkan. Baik, terima kasih yang saya hormati Ketua Sidang Bapak yang MPD sekaligus juga pemimpin 1. Saya hormati teman penguji Ibu Nur Satriani MPD juga pemimpin 2 ini Nur Satriani ada halangan harus hadir. Saya hormati Sekretaris Prodi Pak Dadi Ilham yang selalu setia dalam setiap saat momen-momen penting di PAI. Adik Safira Taman saya banggakan dan teman-teman yang mensupport ujian pada hari ini. Pertama saya ucapkan selamat pada Safira Taman sudah masuk pada tahapan ujian skripsi, insyaallah berjalan lancar. Kita bersyukur pada Allah hari ini kita masih berkekuatan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas, mudah-mudahan kita berdiri ibadah amal soleh kita semua. Tentu sholawat dan salam semoga tercurah pada diri kita bisa Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi. Baik, waktu ya, ini hari Jumat ada beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan saja. Yang pertama, sebenarnya tujuan dari kebijakan sistem zonasi ini apa? Tujuan utamanya? Tujuan dari sistem zonasi ini, Pak, agar singkat saja apa tujuan sebutkan. Agar peserta didik yang ada di zona terdekat dari sekolah bisa lebih mudah masuk di sekolah itu. Anda sudah tulis di dalam. Agar juga ini Bapak adanya pemerataan dari pendidikan. Ya, akses ya, layanan pendidikan ya. Ada 2 rumusan masalah nih. Penerimaan ya, bagaimana sistem penerimaannya, prosedurnya dan seterusnya. Yang kedua, coba rumusan yang kedua itu. Dampak motivasi atau dampak sistem zonasi? Halaman 5. Dampak motivasi atau dampak sistem zonasi? Itu penting ya. Terbalik nanti. Oke, sudah ada konfirmasi. Yang ketiga, secara teori ya, skripsi Anda kan membahas tentang dampak zonasi terhadap motivasi belajar. Secara teoritis,
Bisa Anda jelaskan dampaknya secara logika apa. Karena di dalam bab 2 Anda belum cantumkan. Coba menurut bayangan Anda, kaitannya antara zonasi dengan motivasi itu apa? Termasuk kelebihan, kelemahan atau dampak positif negatifnya itu. Coba secara teori bagaimana analisis Anda? Ya agak sulit katakanlah karena Anda belum menuliskan. Coba bayangkan Anda bagaimana kira-kira. Anda tadi sudah sampaikan hasilnya tidak berpengaruh. Ya. Tapi secara logika, secara konseptual bagaimana? Cara zonasi dengan motivasi. Zonasi kan berdasar wilayah, penerimaan yang wilayah. Oke, nanti dikembangkan dicari ya. Satu pertanyaan terkait ini. Apakah zonasi ini tidak melanggar hak asasi mahasiswa atau siswa? Hanya terbatas di tempatnya nih, mungkin pilih yang lebih bagus padahal dia berprestasi barangkali. Bagaimana? Mengekang itu Siti Nurbaya. Kan perkawinan yang dijodohkan itu. Bagaimana katanya? Pak, dalam penerimaan peserta didik itu Pak, dia ada dibagi beberapa jalur. Ada juga jalur prestasi ya. Di jalur prestasi itu dibatasi. Di setiap sekolah itu dibatasi, jadi hanya siswa-siswa yang berprestasi bisa memilih sekolah. Jadi untuk sistem zonasi sendiri itu tidak bisa Pak Tidak 100% Iya. di situ, ada sekian persen untuk memilih di luar. Nah itu nanti coba dikembangkan di bab 2 ya, tambahkan zonasi dan motivasi itu bagaimana kan. Nah terakhir, evaluasi Anda terkait dengan temuan dalam penelitian ini. Sebenarnya sistem zonasi ini sudah bagus diterapkan sesuai dengan data yang Anda dapatkan di penelitian. Untuk penerapan sistem zonasi ini sebenarnya sudah baik untuk dilanjutkan Pak, cuma ada beberapa juga kekurangan dari sistem ini, seperti yang tadi siswa-siswa tidak boleh memilih sekolah, terus ada juga siswa yang merasa terbebani adanya sistem zonasi ini. Jelas terkait dengan motivasi tidak ada masalah ya. Zonasi dengan motivasi tidak ditemukan masalah itu. Untuk motivasi belajar agama Islam itu tidak begitu berdampak Pak, tapi untuk mata pelajaran lain, karena yang saya teliti ini kan Pak sekolah umum, mungkin kalau sekolah madrasah begitu mungkin agak lebih banyak atau memang mayoritas siswa muslim. Tidak harus dengan mungkin ya, karena data yang ada ya. Oke Pak, saya kira cukup Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua Kesdan MPD, Safira. Ya, jadi memang butuh penguasaan ya, baik secara teoretik maupun terhadap fakta-fakta empiris di lapangan terkait dengan kebijakan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi itu. Kan Anda menjadi sarjana zonasi kan? Jadi nanti kalau ada orang yang meneliti atau menulis tentang ini akan mengingat selalu, oh ada dulu yang pernah meneliti Safira Taman, kan? Jadi bisa jadi Anda menjadi rujukan ya tetap bertanya. Jadi ada dan yang saya banggakan saudari Safira ya,
saya ucapkan selamat yang pertama ya. Dan sudah sampai di tahap ini, berarti secara teoritis sebenarnya Safira sudah paham sebenarnya tentang PPDB ya. Ibu mau tanyakan saja, di sini temuan dari hasil penelitian Safira yaitu dikatakan bahwa SMA Negeri 4 itu sudah menjalankan PPDB sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah atau diperintahkan oleh pemerintah ya. Bisa Safira jelaskan apa saja langkah-langkah dari proses penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi itu? Yang pertama itu mendaftar secara online. Kemudian setelah dinyatakan lulus, memasukkan berkas-berkas seperti kartu keluarga, KIP kuliah, KIP PKH kalau ada begitu. Kemudian memasukkan nilai rapor. Untuk di SMA Negeri 4 sendiri tidak mengharuskan untuk memasukkan foto siswa, tapi dari pemerintah itu dari aturan Permendikbud itu dianjurkan untuk memasukkan foto 3x4. Kemudian ada itu anjuran atau memang juknisnya begitu? Dari banyak himbauan, anjuran. nilai rapor dari SMP dan juga ada dengan membawa kartu keluarga. Jadi nanti disesuaikan dengan juknis ya, harus sesuai dengan juknis. Kemudian yang kedua, Safira berdasarkan tadi masukan dari Bapak penguji utama, ya di kajian teori ini memang belum ditemukan ya antara hubungan penerimaan peserta didik ini dengan motivasi belajar. Makanya di pembahasan penelitiannya Safira itu tidak mengaitkan ya antara temuan penelitian dengan kajian teori. Jadi sebaiknya di kajian teori dimasukkan tadi teori tentang hubungan PPDB dengan motivasi belajar. Kemudian nanti di pembahasan penelitian juga dikaitkan antara kajian teori tersebut dengan temuan penelitian. Untuk teknisnya nanti Safira lihat saja sendiri di skripsi. Masih banyak yang typo ya. Demikianlah mungkin dari saya kembalikan kembali ke Ketua Dewan Penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita bicara mengenai kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi, berarti itu kan berkaitan dengan jarak tempat tinggal siswa atau peserta didik. Nah, mungkin akan sampai pada kajian tentang faktor lingkungan misalnya. Ada anti lingkungan sekolah, ada lingkungan keluarga. Ya, di mana-mana biasanya kita sebut keluarga itu madrasah pertama kan. Tapi juga ada keadaan yang terbalik. Biasanya kalau kita terlalu dekat dengan lokasi tempat pendidikan, kita merasa sebagai orang dalam. Jadi mental orang rumahan itu jadilah akhirnya kan. Jadi tidak begitu bersungguh-sungguh, mungkin juga lebih prinsip gini, apa juga kan rumah juga dekat gitu kan, cuma dekat kan. Nanti kalau ada apa-apa nanti suruh keluarga atau orang tua saja yang datang ke sekolah. Tapi juga kita temukan ada juga misalnya yang memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi. Sebaliknya semakin jauh tempat tinggal sekolahnya, dia akan semakin
bersungguh-sungguh gitu. Nah, pengecualian ada faktor-faktor lain yang ditemukan dalam berbagai kasus di lapangan. Karena jarak sekolahnya terlalu jauh, akhirnya dia kelelahan, ya keletihan, sampai di sekolah pun akhirnya tidak bisa begitu maksimal menyerap materi pelajaran. Pulang juga mungkin akan lebih terlambat. Itu sebagaimana juga kami alami dulu kan, 10 km jarak tempuh antara rumah dan sekolah. Ya kalau kita dapat tumpangan dari kendaraan roda 4, alhamdulillah kan. Kalau enggak, ya pasti harus menempuh jalur lain. Nah, bisa bayangkan sampai di sekolah mempersiapkan diri itu harus sudah subuh, sampai di rumah sudah malam. Nanti kan akan susah untuk bisa bangun kembali di waktu pagi harinya. Jadi datang di sekolah ya biasanya mengantukkan begitu, akhirnya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, mungkin perlu kajian. Apa pengaruh ini jarak atau tempat tinggal siswa itu terhadap motivasi belajar. Nah, kalau ada kajian itu nanti akan membantu ya untuk melihat apakah kebijakan sistem zonasi itu penerimaan peserta didik baru dengan berdasar pada aspek kewilayahan itu atau jarak itu berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa, terutama sekali motivasi belajar pendidikan agama Islam. Mungkin kajiannya sampai ke lingkungan keluarga, ada keluarga barangkali akan ada kontrol pengendalian dari orang tua, sehingga anak ini akan bisa lebih terkontrol di dalam belajar, dan itu menjadi satu pemicu mungkin untuk memiliki motivasi yang tinggi untuk mempelajari mata pelajaran agama Islam. Dan itu kayaknya belum ada ya, belum ada. Kayaknya agak sulit dilihat. Sampai pada kesimpulan terakhir akan ada pertanyaan, dari mana dasarnya Safira itu menyimpulkan bahwa penerimaan peserta didik baru itu dengan sistem zonasi tak berpengaruh terhadap motivasi belajar pendidikan agama Islam. Apa dasarnya? Dari hasil wawancara. Hasil wawancara, siapa yang diwawancarai? Ada siswa yang juga ada siswa. Nah, kalau itu keadaannya perlu deskripsi mengenai bagaimana sebenarnya deskripsi mengenai motivasi belajar agama Islam di SMA Negeri 4 itu. Keadaannya tinggi kah, sedang atau rendah itu. Perlu kajian itu. Lalu mungkin setelah kita lihat akan ada pemetaan, kita ambil yang punya motivasi tinggi misalnya ya. Lalu kita telusuri data, dia masuk melalui sistem mana, rumahnya di mana? Oh, di belakang. 2 rumah dari sekolah. Oh, motivasinya tinggi. Nanti kita lihat lagi, kok ada yang rendah. Kita cek jarak rumahnya di mana. Oh, jauh sekali. Ya, di Malalayang misalnya. Kan? Nanti akan Anda lihat, oh kira-kira ini. Lalu bisa mengambil kesimpulan. Kalau enggak, nanti kesimpulannya sama seperti yang lain-lain juga. Kalau ditanya bagaimana keadaannya, keadaannya baik-baik saja. Zonasi sudah berjalan dengan baik, tapi ada masalah ternyata kan. Anda menyimpulkan bahwa tidak berpengaruh terhadap. Nah, kalau ini kesimpulannya, maka rekomendasinya sebaiknya ditinjau kembali. Anda mau minta pemerintah untuk meninjau kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi itu. Karena ternyata hasil kajian Anda secara empiris tak berpengaruh, kan? Nah, kalaupun itu terus dilakukan, berarti perlu peninjauan terhadap prosedurnya. Meskipun di sekolah itu hanya dianjurkan 50%. Baik, terakhir, apa benar itu sudah ada 50% yang benar? Tapi untuk tahun ini sistem zonasi kuotanya tidak penuh. Ya, itu juga tidak exactly, enggak berarti angka ukuran yang sangat pasti. Maksudnya di sekolah itu ya mengalokasikan kuota 50%. Bisa jadi yang masuk itu 20%. Bisa jadi kan, karena sudah habis. Jadi sebenarnya tujuannya untuk pemerataan akses pendidikan, sehingga orang itu punya kesempatan untuk menempuh pendidikan pada sekolah-sekolah ya, biasa ada sebut sekolah unggul, sekolah favorit kan, atau kalau ada grade 1, 2, 3 biasanya karena susah lalu
karena dia tidak punya kemampuan, tidak ada prestasi, ya, dan seterusnya, tidak bisa masuk di sekolah yang tanda kutip tadi unggul itu. Akhirnya orang-orang yang datang dari jauh, bahkan dari kabupaten yang berbeda, lebih punya kesempatan luas dan besar untuk menempuh pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Nah, pemerintah mencoba meninjau, kalau begitu perlu kebijakan dengan sistem zonasi itu, ya. Baik, terakhir, apa yang Anda mau sampaikan terkait dengan penelitian ini kepada kami berempat di depan? Ada yang Anda mau sampaikan? Silahkan. Bisa berupa kesimpulan, unek-unek, kesan dan pesan, apa? Dinamika penelitian. Ini penelitian dari Sabang sampai Merauke, dari Man Model ke SMA, balik lagi. Coba ceritakan kenapa sampai bolak-balik begitu. Dari Man Model ke SMA 4, ke Man Model SMA 4 lagi, gimana itu? Dari SMA 4 ke Man Model, dari Man Model ke SMA 4. Coba Safira. Ayo kamu bisa. Oke. Ya, dia agak emosional karena tahu betul dinamika pergantiannya itu. Nah, itu pembelajaran metodologi. Metodologi itu maksudnya apa? Sebelum kita menentukan masalah penelitian, kita sudah harus punya studi pendahuluan dulu. Ditentukan di sana sistem zonasi. Ternyata di Man Model itu belum menerapkan kebijakan zonasi. Oke, baik. Sudah ada yang bisa disampaikan? Kalau enggak, kami akan akhiri. Tapi Anda bersyukur karena Anda tidak ditinggalkan teman. Ternyata masih banyak yang terus memberikan. Dan ada yang sangat spesial selalu menemani, kan? Yang lain-lain sudah ditinggal pergi. Oke, Safira, keadaan baik-baik saja? Baik, ya. Ada orang tua? Ini orang tua di Bolted. Ya, Bapak mama sehat-sehat? Sehat. Oke. Baik, ini tangisan karena bahagia. Ya? Jadi jangan selalu menafsirkan tangis itu kesedihan. Tangis juga bisa bermakna kebahagiaan, ya, sebagai rasa haru. Alhamdulillah, Safira Taman hari ini menyelesaikan pekerjaan skripsinya dari waktu yang begitu panjang. Kalau hitung berapa kali menemui pembimbing, penguji, mungkin tidak terbilang, ya. Terbilang dengan berbagai dinamika dan problematika janjian dengan para dosen. Tapi itu saya kira pembelajaran bagi Anda dan kita semua bahwa ya kita butuh terus bergerak, ya, dan dalam bergerak itu kita butuh kesabaran, ya, dan juga ketekunan. Safira sudah menunjukkan itu dengan baik, dan karena itu kami mengapresiasi, dan tak semua hal yang kami nilai itu melulu soal-soal akademik, ada juga soal-soal non akademik, ya, tanggung jawab, kesungguhan, kesabaran, dan Safira adalah termasuk orang yang sangat sabar dan tekun, ya. Jadi saya ulangi, Safira, dengar Arif, Safira itu adalah orang yang sangat sabar, tekun, dan setia. Ya, oke, baik. Saya kira ini adalah akhir dari proses ujian ini. Atas nama pimpinan sidang, saya sebagai pemimpin satu tentu menyampaikan terima kasih pada para penguji. Mungkin kita tidak skornya karena hasil sudah ada, ya. Nanti akan dibacakan oleh sekretaris, ya, menggantikan Ibu Satriani, ya. Ini adalah Ibu Nur Fitri Zainal. Karena itu saya persilakan. Berita acara ujian skripsi dari Saudari Safira Taman.
hari dan tanggal Jumat 3 Juni 2022 pukul 10 sampai dengan 12 WITA dengan susunan tim penguji, Ketua Sidang Bapak Dr. Ardianto MPD yang telah bertanda tangan, Sekretaris Sidang Nur Fitriani Zainal MPD telah bertanda tangan, Bapak Penguji 1 Dr. Angus Rusnan MPD, dan Ibu Penguji 2 Ibu Satriani MPDI telah bertanda tangan. Identitas mahasiswa yang diuji yaitu Safira Taman dengan prodi Pendidikan Agama Islam semester 10 dan judul skripsi penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi dan dampak terhadap motivasi belajar agama Islam di SMA Negeri 4 Manado dengan pembimbing Bapak Dr. Ardianto MPD dan Nur Fitriani Zainal MPD. Dengan keputusan sidang, skripsi dinyatakan lulus dengan perbaikan dengan akumulasi nilai dari ujian proposal, hasil dan skripsi adalah 1127,5 dan jika dirata-ratakan menjadi 93,95. Karena Ketua Sidang Bapak Dr. Ardianto MPD sudah bertanda tangan. Selamat kepada saudari Safira Taman. Semoga nilai yang didapatkan hari ini dan gelar yang didapatkan hari ini bisa berkah ya untuk bangsa dan agama. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Jadi disegerakan merevisi skripsi ini, naskahnya di revisi sesuai catatan dan mudah-mudahan nanti bisa kejar target hari Senin Anda mendaftar yudisium ya. Mohon supportnya teman-teman supaya Safira Taman juga nanti ikut membersamai Anda semua yang sudah ujian ini untuk wisuda nanti tanggal 26 ya, tanggal 26 Juni wisuda tahap 2 ya, tahap 2 tahun 2000 tanggal 30 untuk wisuda tahap 2 tahun 2022. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir bersama ya di dalam prosesi wisuda itu. Baik, terima kasih para Dewan Penguji 1 Bapak Dr. Rusnan MPD, Penguji 2 Ibu Nur Fitri Zainal dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam yang selalu menjadi penjaga gawang siap selalu untuk berbagai macam tugas dan fungsi terkait dengan pengembangan fakultas dan program studi Saudara Abrari Ilham PD. Juga terima kasih kepada teman-teman Safira Taman yang ikut membersamai kegiatan ujian ini, khusus untuk Safira Taman. Selamat untuk Anda ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ya, hidup yang sangat baik, sangat penting bagi kehidupan Anda di masa-masa mendatang. Sampaikan kabar kebaikan ini kepada orang tua bahwa Safira sudah ujian ya, meskipun tidak dihadiri oleh orang tua. Mudah-mudahan nanti di saat prosesi wisuda orang tua bisa hadir ya untuk mensyukuri keberhasilan Anda di dalam menempuh pendidikan sarjana pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Demikian dan saya tutup pelaksanaan ujian ini dengan melafazkan hamdalillah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lupakan semua yang tidak baik, hari ini jadi baik. 1, 2 1, 2 3